Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam kalian baik ya. Hari ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu instalasi komputer. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, Kakak akan menjelaskan instalasi komputer. Langsung saja ya. Setelah melakukan perakitan komputer, agar komputer bisa berjalan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas pekerjaan massa perlu dilakukan langkah selanjutnya, yaitu instalasi sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras, seperti komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak atau software. Untuk mendukung kinerja sistem operasi perlu dilakukan juga, yaitu instalasi driver perangkat keras komputer. Driver adalah sebuah komponen perangkat lunak atau software yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah perangkat keras kepada perangkat lunak sistem operasi. Dengan perangkat lunak driver ini, maka sistem operasi mampu untuk menggunakan perangkat keras tersebut dengan baik. Agar pengetahuan kita semakin bertambah, nanti kakak akan jelaskan lagi ya. Kakak akan menjelaskan sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Pada pertemuan kali ini, kakak akan menjelaskan ya. Ini bisa dilihat gambar nih, bagian materi pembelajarannya. Nah, perhatikan yang kakak jelaskan materi ini ya. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada setiap operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Sering dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Nah, untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Nah, pengertian sistem operasi secara umum ialah pengolahan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem kelas kepada pemakai sehingga memudahkan dan menyamarkan penggunaan serta berpemanfaatan sumber daya sistem komputer dapat lebih optimal. Nah, begitu. Itu adalah pengertian sistem operasi ya. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Ini saya jelaskan akan fungsinya ya. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan penggunaan sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi, serta para pengguna sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam satu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Jadi untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat penggunaan menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur penggunaan mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource dialter. Satu lagi fungsi penting sistem operasi adalah menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu.
Selanjutnya sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dibagi ke dalam 4 generasi. Yang pertama adalah generasi pertama, 1945 dan sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruktur yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, itu generasi pertama. Untuk generasi kedua, berawal dari 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan BAT processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu perangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah PMS dan IBSYS. Nah, itu generasi keduanya. Yang ketiga ada generasi ketiga dari 1965 sampai 1980. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user. Nah, digunakan banyak banget sekaligus dan multi programming melayani banyak program sekaligus juga. Nah, begitu. Itu generasi ketiga. Untuk generasi keempat, dewasa ini sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Nah, itu adalah generasi keempat pasca tahun 1980-an ya. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada, sebelum kakak jelaskan dulu ya. Sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dapat dijalankan, juga berdasarkan jenis software atau jenis hardware yang digunakan. Berdasarkan jumlah pengguna dan program yang berjalan, sistem operasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, jenis-jenisnya ada single user single tasking, yaitu satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya DOS. Yang kedua ada multi user single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program. Nah, itu maksudnya. Single user multitasking, yaitu satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di suatu waktu. Contohnya Windows, Workchoice, BIOS, JDS, dan lain sebagainya. Yang keempat ada multi user multitasking. Satu komputer dapat dipakai bersamaan oleh banyak user dan dapat menjalankan banyak program di suatu waktu. Nah, contohnya Unix dan Linux ya, dan banyak lagi contohnya. Metode instalasi sistem operasi. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Metode yang dilakukan menyesuaikan dengan kondisi perangkat keras dan kondisi perangkat lunak pada komputer tersebut. Apa saja metode yang dapat digunakan dalam instalasi sistem operasi tersebut? Untuk mengetahuinya nanti kakak akan jelaskan. Yang pertama ada metode instalasi clean install, yaitu metode clean install adalah suatu metode di mana saat instalasi sistem operasi akan menghapus semua data yang ada di partisi hard disk. Yang kedua metode instalasi upgrade.
adalah metode yang digunakan saat ada sebuah pelancuran sistem operasi baru, di mana sistem operasi tersebut adalah sistem operasi yang ditinggikan lebih tinggi dibanding sistem operasi yang lebih baru. Nah, yang ketiga adalah metode instalasi multibooting. Adalah metode yang dipakai saat seorang ingin mencoba sebuah sistem operasi lain yang mana tidak menghilangkan sistem operasi pertamanya. Nah, itu maksudnya dari metode instalasi multibooting. Yang keempat ada metode instalasi virtualization. Adalah sebuah metode yang sering atau bahkan selalu digunakan dalam pembelajaran, khususnya materi pembelajaran sistem operasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui apa seperti apa dan bagaimana sebuah sistem operasi tersebut. Nah, itu maksudnya ya. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa tanyakan ke ibu, bisa chat pribadi atau grup WA. Jangan malah bertanya ya adik-adik. Terima kasih.